Kita lihat dua faktor ini, 300 dan 30. Kemudian Anissa lihat juga ya, katalog yang kemarin di materi presentasi kan ada ukuran masing-masing ini ya, C-nya ya yang ini. Ukurannya bisa lihat di sini ya. Di bagian sini. Jadi kita lihat 350, tebalnya 30 dengan berat 15,23. Itu artinya yang bawah ya, flange-nya. Untuk yang Z ada E dan F, tapi kalau yang C kita sebutnya dengan C, itu B dan L. Jadi B-nya itu 152 dan lipnya 30,5. Sekarang saya coba kembali ke datanya Anissa. Jadi ini udah sesuai, ini udah sesuai, ini udah sesuai, ini udah sesuai, kemudian propertiesnya udah sesuai. Jadi secara umum Anissa sudah mengaplikasikan sectionnya. Jadi kalau saya balik ke checklist yang kedua, yang ini ya, jadi yang ini udah sesuai. Mungkin saya coba ini ya. Jadi saya gambarin aja yang ini udah sesuai. Ini udah oke. Sekarang berikutnya ini udah sesuai. Ini udah sesuai. Ya. Kemudian kita akan coba, Anissa sudah memodelkan ya, dengan jarak 0,5, jarak masing rangkanya 1 meter. Kita akan lihat pembebanan yang dilakukan oleh Anissa. Anissa waktu itu membuat pembebanan modelnya garis atau surface? Apa permukaan? Pakai frame load. Pakai frame load ya, kita lihat. Berarti nanti elemen load gitu ya. Oh, oke. Ada dead. Ya, date-nya ini ya, Anissa buat 44,5 bagian sini ya. Karena coverage-nya berarti karena ini dibuat berapa tadi, setengah meter ya Anissa ya. Ya, Jadi jadinya yang ini 0,25. 0,25 ya untuk dead load-nya. 0,25 kali berat beton yang 20 cm ya Anissa ya. Iya, Pak. Jadi ketemunya 44,5. Lalu kita lihat live load-nya. Live load-nya kan sesuai NIM ya. NIM-nya Iya, Anissa itu berapa tadi? 69. 69 ya. 6,9. 6,9. Kemudian dikonversi ini ya 1 meter, kemudian yang ini setengah, jadi ada yang 1,73 dan 3,45. Jadi udah sesuai. Jadi secara modelingnya kan tinggal di ini ya. Nah, kita lihat, kita cek propertiesnya ya. Nanti di sini untuk yang balok utama itu menggunakan WF ya, 350, 250, 8, 12. Saya tidak akan bahas ini karena yang akan jadi pertimbangan adalah yang bagian sini. 330, kemudian kita lihat loadnya, ada dead-nya sekian, live load-nya sekian. Jadi semuanya beban merata. Itu ya Anissa ya. Terus di running, kombinasinya sudah ditambahkan. Sudah, Pak. Ada ini ya, udah 1,6. 1,2 kali 1,6 ya yang ultimate ya. Jadi sudah ditambahkan kombinasinya, jadi bebannya sudah di running dan sepertinya ini ya di running, kita running dulu. Di running sudah keluar gaya-gayanya ya teman-teman. Jadi Anissa udah mendesain, kemudian keluar reaksi momen segala macamnya akibat geser.
geser ya, akibat beban mati, beban hidup, bahkan akibat kombinasi. Jadi modelnya sudah diberi beban sehingga dia ada gaya reaksi. Dan yang paling penting, Anissa mendesain berdasarkan ini ya, kita lihat referensi yang digunakan sesuai kemarin. Yang penting ini ya AST-nya. Nah ini nanti yang paling terakhir itu teman-teman gunakan yang LRFD ya, jangan yang ASD, karena kalau ASD nanti kombinasi bebannya akan berbeda. Sementara kita gunakan yang LRFD, kita apply gitu ya, nanti kita coba running. Kita runningnya tinggal klik ini. Nah ini. Jadi kita bisa lihat setelah di running, jadi nanti Anissa tinggal diganti aja ya di modelnya menggunakan LRFD ini. Design, code form, use reference, kemudian ke LRFD, gitu ya. Oke. Kemudian di running ininya. Nah, sudah terlihat angka-angkanya ya teman-teman. Rasionya ini rasionya udah cukup bagus, udah warna kuning, walaupun yang sebenarnya yang paling efisien itu yang antara 0,9 sampai 1. Mungkin Anissa kalau ada kesempatan coba di turunin profilnya gitu ya, bisa ketebalannya atau bisa tingginya. Mungkin di brosur tadi itu kan ada ukuran 350 30 ya. Yang ini ya, ini kan hanya 350 30. Mungkin Anissa tinggal mengganti aja tebalnya jadi 2,4 supaya dapat angkanya yang 0,91. Jadi target saya kalau dapat angka 0,9 atau mendekati 1, itu adalah desain yang paling efektif. Jadi bisa jadi kombinasi ya, itu akan lebih bagus lagi. Misalkan di bagian sini bisa jadi berbeda-beda, tapi tingginya sama kalau kasus ini, karena nggak mungkin platnya naik turun ya. Jadi saran saya Anissa, di tugas ini kamu bisa turunkan ketebalannya. Jadi di section properties, walaupun di brosur tidak terdapat ya untuk ketebalan 2,4, Anissa bisa coba ininya diganti jadi 2,4. Nanti lihat hasilnya, apakah lebih efisien atau perlu ada modifikasi. Jadi beberapa item mungkin bisa pakai 353 mili, ada beberapa ketebalan yang 352,4. Jadi bisa jadi profilnya tidak seragam. Yang mungkin daerah sini 353 mili, yang sini 352,4. Nah, jadi setelah itu nanti Anissa bisa kirim ulang laporannya, dan nilainya kalau dia sudah mencapai 0,9 dan 1 mili, itu adalah nilai yang paling bagus ya. Artinya nanti penilaian saya juga akan lebih bagus daripada yang masih kuning ataupun masih hijau seperti ini. Jadi saya akan lihatnya seperti itu. Itu Anissa ya. Iya Pak, Paham? baik. Oke. Paham Pak. Pak, Paham saya ya. mau nanya, Gimana? kalau yang LRFD itu tadi untuk apa Pak ya? Ya, Bedanya jadi apa? bedanya ya, bedanya nanti ketika mendesain pembebanannya, kombinasi pembebanannya. Jadi kalau menggunakan LRFD, area mana ini? Ini ya, jadi kalau menggunakan allowable stress design, jadi kita mainkan di FYFU-nya. Dan jadi si kombinasi pembebanannya itu hanya 1,0 dead load dan 1,6 live load. Jadi FYFU-nya yang kita kasih faktor. Tapi kalau LRFD di kombinasinya kita gunakan 1,2 dan 1,6. Jadi biasanya ASD itu desain lama ya, memang sekarang jarang dipakai. Sekarang menggunakan LRFD 96. Sebenarnya update-nya itu menggunakan IC 16. Cuman biar jelas ya, kita teman-teman bisa menggunakan LRFD. Jadi kalau LRFD
ketika mendesain bangunan struktur rangkanya itu kita menggunakan kombinasi tadi. Nah ini kita menggunakan kombinasi satu ini yang which is di mana kombinasinya 1,2 1,6. Tapi ketika ASD Anissa menggunakan dead dan sama live load-nya 1. Tetapi yield strength dan perhitungan segala macamnya nanti dikurangin. Jadi ketika menghitung tegangan izinnya itu sudah dikurangi. Jadi kalau Anissa menggunakan konsep LRFD, maka load kombinasinya harus dimasukkan. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau load kombinasinya menggunakan 1,2 1,6, maka di desainnya itu menggunakan LRFD. Oh iya Pak. Jadi meskipun kita udah bikin combinationnya itu 1,2 1,6, nanti belum tentu ininya LRFD ya Pak. Kita harus ngesetting ulang sendiri gitu Pak. Iya betul, harus nge-setting lagi. Jadi pastikan referensinya menggunakan LRFD. Nah kalau IC yang 2016 ini udah LRFD. Udah ini ya, udah defaultnya dia LRFD bukan ASD. Jadi kalau mau gampang ya sebenarnya pakai IC 16. Tapi buat ini ya, buat belajar teman-teman bisa menggunakan IC LRFD. Oke, paham, Anissa? Ya paham Pak. Iya, Saya mau tanya lagi Pak. iya, Itu kan saya ngasih tumpuan jepit tuh di sisi-sisi. ini ya. Iya, menurut Bapak, Heeh. saya mau nanya itu sebenarnya efisien atau enggak ya Pak? Terus saya juga Oh, nambahkan special joints itu yang dalam bentuk poin-poin heeh, itu efisien atau enggak Pak? Atau penggunaannya tuh sebenarnya bagaimana? iya. Jadi aktualnya sebenarnya kalau konsep di sini dia harusnya sendi sih. Kalau jepit kondisinya mungkin saya coba buatkan sketch ya. Mungkin di sini aja di di sini ya. Saya tambahkan satu konsep. Jadi kalau jembatan itu kan rangkanya begini ya. Kemudian dia ada peletakannya gini ya. Ini. Jadi kalau jepit dia harusnya model konstruksinya dia di sini, kemudian ada bagian yang masuk ke dalam strukturnya, ke dalam ininya ya. Ini ada yang sebagian yang masuk ke bagian dalam ini. Jadi ini kaku karena defleksinya nanti akan beda dengan yang defleksi sendi. Dalam case ini seharusnya ini bisa menggunakan sendi. Tapi ketika bentukan seperti ini mau dia sendi ataupun jepit ya, dia nggak berpengaruh banyak sih. Tapi kalau sudah kompleks ya bentuknya dia akan ngefek banyak karena yang ditinjau momennya itu akan beda. Jadi nanti diganti kalau ini jepit ya, Anissa tinggal diganti menggunakan sendi. Gitu. Jadi di koneksinya nanti diganti menggunakan sendi. Dan lebih mana efisien karena bukan efisien sih sebenarnya, lebih aktual nanti pada saat konstruksi itu konstruksinya sendi atau jepit. Jadi kalau Anissa merencanakan dari awal menggunakan jepit, berarti konstruksinya nggak bisa lagi konsepnya menumpang, harus ada pengaku di antara ini si WF sama C-nya. Jadi di sini misalkan ya, di sini ada profil C-nya, mungkin saya gambarkan ini. Ini harus sedemikian kakunya si profilnya. Jadi dalam kasus ini nanti mungkin Anissa bisa dicoba ya, diganti menggunakan sendi.
perletakannya di bagian sini. Kalau dia dibagi dua, dibagi join itu sebenarnya nggak ngaruh banyak sih, karena dia akan kalkulasi otomatis. Jadi mau dia membernya terpotong gitu ya di case ini, gitu ya. Ini kan di sini ada join-join tambahan ya. Di sini itu Iya, nggak Pak. ngaruh. Jadi mau dia dipotong ataupun menerus seperti ini, nanti perhitungan sama. Gitu. Jadi untuk modelingnya ini diganti aja jadi sendi ya, ini saya. Iya, Pak. Oke, itu untuk yang rangkanya ya. Jadi secara umum perhitungan sudah sesuai, sudah mengikuti flow-nya sudah sesuai. Tinggal nanti dimodifikasi supaya nilainya hasilnya gitu ya efektif. Jadi warnanya nanti kurang lebih yang antara kuning sama ini nih. Ini yang di atas 0,9 itu yang paling efisien. Jadi ingat ya teman-teman, fungsi Agender itu bukan berarti bangunannya aman juga. Jadi selain aman juga efisien. Efisien salah satu di antaranya adalah kapasitas yang kita desain itu sudah mendekati maksimum. Ini 0,64 mungkin nanti bisa diturunkan. Oke, itu kemudian kita lihat penggunaan deckingnya ya. Ya itu yang deckingnya saya ngarang, Pak, maaf. Nggak Oh, tahu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi yang deckingnya tadi kan bebannya 20 cm ya. Kemudian Anissa mendesain menggunakan 350, lalu ketemunya angka di ketebalan yang digunakan itu saya akan lebih enak menggunakan materi yang ini. Mana tadi? Ini. Nah, jadi Anissa menggunakan bentangan 1000 berapa tadi 500 ya jarak rangkanya ya. Iya. Jarak rangkanya 500, kemudian model konstruksinya karena Anissa seperti mana tadi? Ini punya siapa ini? Mana? Kita lihat. Karena dia kita campur. Tadi ya, Anissa modelingnya seperti ini. Jadi kalau modeling seperti ini, kalau si deckingnya kita buat menerus, kita potong gitu ya, utuh dari sini sampai sini, itu disebut dengan continuous. Ya, ingat ya. Kalau dia menerus, tapi kalau dia terpasang per 2 bay, misalkan lembarannya kita, ini lembaran gitu ya, per 2 bay. Per 2 bay lagi disambung gitu kan. Misalkan sini sambung lagi itu disebut continuous end. Oke ya, tapi kalau dia per bay gitu, per bay ini disebut dengan single span. Kalau dia si deckingnya dipotongnya per 0,5 meter. Nah kalau case Anissa mesti definisi dulu, Anissa maunya seperti apa, yang 1, 2, atau 3. Misalkan ketika diputuskan, oke, panjangnya berarti ini 1, 2, 3, 4, 6 meter ya. 6 meter berarti modeling yang digunakan itu modeling yang continuous. Continuous ya, modeling yang 2 ini. Nah, dari situ kita coba pertama yang paling tipis dulu, yang 0,7. Jadi ketika Anissa mendesain 0,7 ternyata dapat angka kalau saya pakai 0,7 di bagian N. Bagian N itu maksudnya kalau dia menerus begini ya, ini disebut bagian N yang tepi terluarnya.
ini disebut dengan bagian N. Nah, ini N, ini juga N. Ini bagian luar. Nah, kalau misalkan si deckingnya dibuatnya per segini misalkan ya. Ini juga sama continuous. Yang N itu adalah yang di bagian sini dan sini. Oke, kita lihat sekarang di tabel ya. Nah, ini saya lihat di tabel. Termasuk dia kategorinya continuous ya, karena menerus. Kemudian menggunakan 0,7, jadi diperoleh maksimum itu 2,03 dan 1830. Ya, ini 2030 dan 1870. Nah, karena Anissa menggunakan jarak rangkanya tadi 50 setengah meter, itu dua-duanya lebih besar dari 50 kan. Jadi Anissa bisa menggunakan material dengan tebal cukup 0,7. Jadi profil yang digunakan itu ketebalannya 0,7. Jadi tinggal dimasukkan tabel ini, kemudian ini ya disesuaikan kesimpulannya akan menggunakan produk ini. Jadi nanti di gambarnya tinggal dikasih di gambar ini ya, di gambar 3D di tugasnya. Mungkin saya akan coba pindahkan di sini supaya lebih enak. Jadi C-nya menggunakan, misalkan Anissa menggunakan C330 tuh. Kemudian smart deck-nya 0,7 mili. Jadi nanti kesimpulannya tugasnya akan seperti ini. Spesifikasi ini ya, produk yang akan digunakannya. Jadi dari sini sudah selesai, nanti ini tinggal dimasukkan. Nah, cuman tadi saya belum melihat ini ya, Anissa. Kalau yang smart deck-nya udah paham? Udah Pak, udah makasih Udah Pak. ya, udah paham. Nah, nanti Anissa yang belum di laporannya nanti tinggal di capture ya dari subnya, profil yang digunakan. Anissa tinggal materialnya ya, material yang digunakan menggunakan misalnya G450 gitu. Nanti tinggal di capture aja. Ini ya, pindahkan ke materinya ini ya, di sini supaya saya bisa tahu ini ya, ini taruh di sini, lalu kemudian apa tadi sectionnya ya, section properties yang digunakan. Jadi saya bisa ngecek ini tuh, nanti tinggal copy, pindahkan ke materi presentasi. Ini ya, jadi nanti tambahkan juga beberapa ini seperti ini. Jadi ketika menghitung beban, Anissa bisa menggunakan tadi ya 200 dikurangin bebannya 174, efektifnya 174,5. Lalu berat sendiri betonnya 2400 dikurangi sekian, jadi berat profil. Mungkin ini yang belum dimasukin Anissa ya, berat profilnya berapa. Jadi ini untuk menentukan beban hidupnya. Jadi nanti saya copy ya di sini. Copy, pindahkan ke tempat. Kita copy ini aja biar ini ya.
Clear? Nah ini. Jadi ini kan dobanya 0,2 kali 2,4. Tapi ini kan penuh ya. Kalau kita lihat profil decking kan bergelombang. Ya. Jadi Anissa belum menghitung efek dari berkurangnya gelombang kalau saya lihat sini ya. Ini kan tebalnya 20 cm, kemudian ini berat betonnya kayaknya 20 cm. Tapi ingat teman-teman, kalau menggunakan decking itu ada bagian beton yang berkurang. Seperti ini. Ini kan Oh kalau iya full Pak, ya. iya Pak. Mm-mm. Ya, ini kalau full, kalau kurang itu efektifnya sebenarnya dia dikurangin 2,5 cm. Jadi kalau dia tebalnya 20, karena tinggi gelombangnya 51 yang ini ya, 51/2, jadi efektifnya bukan 20 cm tapi hanya 174,5 mili. Anissa tinggal masukkan ini ya berat betonnya berapa, ketemu angkanya, nanti tinggal ditambahkan juga karena tadi udah dikurangin. Anissa mesti tambahkan berat si profilnya. Beratnya itu ada di ini ya, di data ini. Nanti tinggal dimodifikasi jadi ditambahkan 7,38. Jadi kalau beratnya 4,18 jadi ditambah 0,078. Kalau ini Anissa beratnya berapa, berarti berat matinya dia 178,2 ya. Nanti tinggal dikurangin berat sendiri beton sama ditambahkan berat sendiri deckingnya 0,0738 kN per meter persegi. Nanti beban hidupnya ini nih segala macam kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di laporannya cukup dengan data ini. Ini saya rasa udah sesuai ya, udah oke. Tinggal di modifikasi. Oh, ini ada yang angkanya 0, berapa nih? 0,957 ya. Sepertinya udah efisien ya Anissa ya. Tapi itu belum pakai yang LRFD itu LRFD. tadi Pak. Ya, Ya, oke. Ya nanti dirubah menggunakan LRFD. Nanti Anissa tinggal ini ya dicek ininya desainnya. siap Oke, Pak. tugasnya saya rasa mudah ya. Cuman begini aja. Laporannya juga nggak rumit. Nanti teman-teman tinggal yang Anissa saya rasa sudah sesuai mencantumkan file source-nya biar saya bisa buka ya. Jadi teman-teman setelah bikin laporan semuanya selesai gitu ya, beres, jangan lupa ininya disimpan SDB-nya ya, kirimkan di tugas gitu. Saya rasa tugas Anissa udah sesuai, nanti tinggal diperbaiki beberapa item aja. Nanti format laporannya biar saya taruh di sini ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti formatnya seperti punya Anissa. Nanti saya coba di mana. Saya tambahkan 1-2 item ini supaya di tugasnya Anissa nanti saya share saja tugasnya Anissa biar ini dihapus. Ini tinggal ini. Anissa tinggal sesuaikan aja laporannya. Nanti teman-teman yang pengen dapat template-nya bisa minta ke Anissa ya ininya filenya, saya akan reply dari emailnya Anissa. Ya Pak, mau nanya Pak, itu di Ya. perhitungan yang berat beton itu, nah yang di slide ini 9,17 itu apa ya Pak ya? 9, Itu angka apa? Kalau yang 2400 itu berat jenis. oh iya ini salah, ini harusnya enggak 91745 ini. Ini 0,1745. Yang ini ya. Ini kan dirubah ke meter. Yang atasnya berarti Pak ya? Iya, yang atasnya. Gitu ya, yang atasnya. Nanti kalau ada kesalahan nanti tinggal dibenerin aja Anissa.
Jadi tebal 200 dikurangin 51 dibagi 2 tadi ya, 51 ketemunya 174,5. Nanti berat per meter larinya, per meter persegi itu 2400 kali 0,1745. Itu angkanya ketemunya sekitar berapa ya? 2400 kali 175. Nah, 418,8 ya. Ini 418,8. Kita anggap 0,41 kilo, 4,18 kilonewton. Tapi ingat ya, berat sendirinya si profil. Rencana Anissa mau pakai 0,7 dulu. Berarti dia pakai 7,38. Tapi kalau pakai 1 mili, dia diganti jadi 10,38. Ini baru rencana ya. Nanti berarti berat sendiri total, berat beban mati. Sorry. Oh, ini udah ada nih di atas ini. Jadi berat beban mati itu 4,18 ditambah 0,0738, 4,26 kilonewton per meter persegi. Itu ya. Jadi nanti tinggal dipilih mau pakai yang mana, yang 7,38, 10,38 dan 12,33. Gitu Anissa. Ya Pak, terima kasih Pak. Jelas? Ada lagi? Ini saya save. Ini saya email ke emailnya Anissa ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti template-nya, formatnya seperti itu supaya saya bacanya juga ini ya. Shoot. Nanti coba saya itu deh email Anissa ya, template-nya. Atau lebih enak saya drop di sini aja biar teman-teman ini ya. Biar teman-teman langsung di chat ini. Oke. Chat. Saya drop di sini kalau gitu. Ada lagi pertanyaan? Izin tanya Pak. Silakan. Berarti ini semua ya Pak, mengumpulkan ulang ya Pak, mengerjakan dan mengumpulkan ulang ya Pak. Iya. Jadi nanti dikumpulkan ulang dan yang akan jadi penilaian final itu yang diulang tadi. Dan yang tentunya yang sudah mengumpulkan terlebih dahulu akan ada nilai tambahan sih. Yang kemarin ya, yang kemarin udah mengumpulkan tepat waktu, nanti akan ada nilai tambahan, nilai plusnya. Tapi kalau yang dijadikan patokan untuk penentuan nilai itu yang nanti yang finalnya. Pak, terima kasih Pak. Izin tanya lagi Pak untuk deadline. Ya, silakan. Gimana? Untuk deadline-nya, batas pengumpulan. Iya, deadline-nya minggu depan ya. Nanti akan mungkin saya agak kesulitan nyari lewat email. Saya akan buat assignment di Teams ya. Jadi teman-teman drop di situ aja mungkin ya, supaya lebih enak ininya bacanya, karena saya agak bingung kalau satu-satu ternyata banyak juga yang nggak, format emailnya nggak sesuai. Kan saya minta formatnya itu ini ya, coaching klinik pas nama atau NIM gitu di subject itunya. Cuman banyak yang ngirimnya nggak pakai format itu, jadi saya kebingungan satu-satu nyarinya. Kalian udah biasa pakai assignment ini untuk mengumpulkan tugas?
Udah biasa Pak, di Teams ya Udah Pak. biasa ya? Jadi lebih baik saya gunakan ini ya, assignment buat kalian lebih mudah gitu ya. Iya Pak, boleh. Oke, jadi ini assignment ini ya. Ini. Jadi minggu depan kurang lebih hari tanggal saya undur deh sampai 14 ya. 14 jam 10 pagi. Eh, tapi kok nggak bisa ya ini ya? Ada yang bisa bantu saya ini kenapa nggak bisa ya? Sepertinya ada isu di assignmentnya karena saya belum bisa ini. Nanti teman-teman ini jangan lupa ya formatnya tanggal 4 berapa tadi? 14 Maret ya. Saya tunggu minggu depan. Saya taruh di chat. Ini untuk ini. Jadi 14 Maret pukul 3 nggak apa-apa, pukul 3. Format di subjek emailnya coaching klinik, tas, nama, NIM, dan kelas ya. Jangan lupa. Karena kemarin saya bacanya agak bingung karena semua nulis subjeknya seperti yang saya minta. Lalu saya akan coba drop ini. Ini kenapa lagi? Ada yang tahu nggak storage kuotanya berlebih? Kayaknya drive undipnya emang lagi overload Pak. Oh, Dari ini karena drive kemarin, unitnya. iya dari kemarin itu. Oh Recordingnya ya juga udah, nggak bisa. nggak bisa ya. Ya udah kalau gitu nanti saya akan kirim email ke Anissa ya, template laporannya. Jadi nanti tinggal diisi sesuai ini tugas masing-masing. Ingat file SDB-nya, file laporannya, laporan dan SDB-nya dan file SDB-nya. Jadi yang saya butuhkan hanya 2 file itu ya teman-teman. Oke. Saya akan email ke Anissa itu. Ada lagi pertanyaan? Nanti Anissa bisa share ke teman-temannya ya. Iya Pak. Pak saya mau nanya Pak. Hmm, gimana? Untuk beban mati itu berarti hitungannya nggak sebesar itu Pak sebetulnya. Kalau dari yang tadi Gimana? untuk beban matinya itu berarti sebenarnya nggak sebesar itu ya Pak atau hitungan saya salah? Kamu hitung berapa tadi? Yang di PPT itu 178,2. Oh enggak, ini kan satuannya kalau ini harusnya 18,2 kilonewton. Ini kan 24 kilonewton per meter kubik kan. Iya, Yang berat jenisnya kan, ini berat jenis kan. iya, Ini meter kan. iya. Ini meter, ini kilonewton sebenarnya. Jadi yang benar, Anissa nanti untuk konversi beban lari ya, beban mati larinya itu kalau sesuai perhitungan ini itu 4,18 kilonewton per meter persegi. Tapi karena Anissa jarak rangkanya, ini misalkan jarak rangkanya, oh ini sorry, mending di bawah aja ya. Ini setelah total beban mati. Di sini jarak rangka
rangka. Jarak rangka itu 0,5 meter. Berarti karena nanti akan bentuknya beban lari ya, Anissa. Jadi kalau yang ini kan bentuknya beban lari dia. Display. Ini ya, bentuknya beban lari. Beban lari itu harusnya kilonewton, kalau lihat satunya, kilonewton per meter lari. Berarti di 0,5 ini kan satuannya meter persegi ya. Jadi tinggal dikali aja. Nah, total beban matinya menjadi 4,26 dikali 0,5. Gitu. Untuk yang ini ya, per meter larinya. Untuk yang bagian tepi, karena yang bagian tepi kan Anissa buat ini kan ya, berarti bagian ini setengahnya ya, separuhnya ya. Ini. Kalau yang ini kan full setengah-setengah ya, yang daerah sini. Yang ini kan 0,25. Untuk bagian yang tepi, Anissa dikali 0,25. Untuk Oh yang iya, bagian Pak. sini, itu dikali 0,5. Konsepnya gitu ya. Jadi karena bagian tengah, untuk bagian tengah dikali 0,5, berapa dapatnya ya? 4,26 kali 0,5. 2,13. Gitu ya, kilonewton per meter lari. Untuk yang tengah. Yang tengah ya, untuk yang tepi nanti tinggal dikali bagi setengahnya. Nah, untuk yang beban hidup ini Anissa juga sama. Misalkan ketemunya tadi berapa? 6,9. Ini satuannya meter persegi harusnya. 6,9 gitu ya. Apa sih 6,9 ya? 6,9 misalkan. Gitu ya. Jadi Anissa juga perlu rubah ininya. Ini baru ketahuan. Beban hidupnya. Tadi 69 ya. 69. Nah, nanti ketemunya 69 untuk yang oke, total beban hidup, beban garis ya maksudnya. Berarti 6,9 dikali 0,5 sekitar 3,45 kilonewton per meter. Itu Anissa. Jadi Anissa masukin ini ya,
ke model bebannya seperti ini. Nanti kalau jaraknya mau dirubah 1 meter, tinggal ganti 1 meter. Kalau mau 1,7 tinggal ganti 1,7. Gitu. Nanti modelingnya tinggal taruh di sini aja, Anissa. Yang ini ya, yang kecil ini. Jadi bentar, kita akan coba. Nah ini di capture. Ini ditaruh di sini. Tuh. Kemudian beban mati dan beban hidupnya tinggal taruh sini di capture. Tuh, ini beban hidupnya juga tampilin di sini. Ini tadi beban mati, sekarang ganti live load-nya. Ini beban matinya, beban hidupnya, geometrisnya, ini data itunya. Baru Anissa mulai running segala macam ya, reportnya, penentuan ininya. Ini yes. Jarak-jaraknya tadi udah aku jelasin, kemudian tinggal bisa hapus. Nanti jadi laporannya cuman seperti ini ya, teman-teman ya. Udah paham? Ada lagi pertanyaan? Paham, Mbak. Paham ya. Oke, saya email ke Anissa. Sepertinya ada masalah sama servernya ya. Saya nggak bisa email ke Anissa. Oh bisa. Udah di email. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Anissa cukup? Jelas semua? Siap, jelas, Pak. Cukup. Makasih, Pak. Oke, kalau gitu teman-teman yang nggak hadir gitu ya, yang belum hadir ya, tadi karena di lock di 11.30. Kalau mau revisi nggak apa-apa, nanti tinggal ikutin ini ya videonya. Tentunya kehadiran akan saya nilai juga jadi poin plusnya. Saya rasa itu aja, tugasnya tanggal 25 ya, akan di ini 25 tanggal berapa tadi? Tanggal 14 jam 10 jam 3 apa jam 10 tadi ya, sesuai di chat. Oke, teman-teman, saya rasa pertemuan kita kali ini udah cukup ya, udah jelas semua. Karena nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Terima kasih, Pak.